Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran daring pertemuan yang ke-6, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Semoga pembelajaran kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari perjuangan pelaku sejarah masa lalu, terutama para pejuang-pejuang Islam yang telah mendahului kita. Anak-anakku, kita masih mempelajari bab 1, jejak peradaban dinasti Abbasiyah dengan subbab Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Setelah kita kemarin membahas Abu Ja'far al-Mansur, untuk selanjutnya Khalifah besar dinasti Abbasiyah adalah Harun ar-Rasyid. Beliau lahir di Rai Februari 763 Masehi 145 Hijriah dengan ayah Al-Mahdi dan ibu Khaizuron. Mempunyai kepribadian tegas, mampu mengendalikan diri, alim, peka perasaannya, dan toleran. Kemudian menjadi khalifah ketika berusia 23 tahun, memerintah selama 23 tahun 6 bulan, wafat di usia 45 tahun, dimakamkan di Khorasan. Yang selanjutnya, beliau pada usia 18 tahun pernah 2 kali menjadi gubernur serta mengurus seluruh wilayah Ambar dan Afrika Utara. Keberhasilannya dalam memimpin Khalifah Harun ar-Rasyid adalah: 1. Sering turun ke jalan untuk melihat kondisi sosial yang sebenarnya. Jadi pada setiap malam ataupun kadang beliau turun untuk melihat rakyatnya secara langsung, bukan dari kabar dari pejabat negara. Kemudian ketika menjabat, negara dalam kondisi aman, damai, dan tentram. Tingkat kemakmurannya penduduk merata. Kota Baghdad menjadi kota pusat peradaban dunia. Itulah keberhasilan kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang selanjutnya, ini ada sedikit dalam cerita yang selalu berhubungan dengan Harun ar-Rasyid, yaitu ada seorang ilmuwan, seorang sufi, seorang pujangga yang bernama Abu Nawas atau Abu Nuwas. Nama aslinya adalah Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Beliaulah yang menciptakan syair al-Iktiraf. Maaf, itu salah ya, sebuah pengakuan. Ilahila stulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Itu bagi salah satu khasiatnya bagi anak laki-laki apabila setelah Jumatan itu membaca syair tersebut, maka insya Allah itu diberikan wafat dengan husnul khatimah. Amin. Yang selanjutnya, pada pemimpinan pada kepemimpinan Harun ar-Rasyid dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ini yang pertama, Harun ar-Rasyid menggabungkan antara ilmuwan dan budayawan dalam melibatkan pengambilan kebijakan. Jadi mereka tidak mengabaikan ilmuwan dan budayawan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Yang kedua, menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab dengan mengangkat ketua dewan penerjemah, yaitu Yuhana bin Musawi. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam sekolah dan lain sebagainya. Itulah Harun ar-Rasyid. Yang selanjutnya, Khalifah besar dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Ma'mun. Ini adalah putra Harun ar-Rasyid, lahir 15 Rabiul Awal 170 Hijriah, 14 September 786. Kemudian mempunyai kepribadian yang kuat, tekad yang kuat, sabar, menguasai beberapa ilmu, penuh ide, cerdik, berwibawa, dan toleran.
menjadi khalifah ketika berusia 28 tahun, memerintah selama 20 tahun, wafat di usia 48 tahun, dimakamkan di Tarsul. Itulah biografi singkat Abdullah Al-Ma'mun. Selain itu, pada masa mudanya beliau berguru Al-Quran kepada Kasai Nafi dan Yazidi, kemudian berguru hadis kepada Imam Malik, salah satu imam madhab, sesepuh imam madhab, yaitu Imam Malik, madhab Maliki, dan juga mendalami kitab Al-Muwatta. Itu adalah Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ketika masa mudanya. Kemudian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun ini meneruskan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Ja'far Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Kemudian menyediakan dana besar untuk penterjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab, mulai dari bahasa Yunani dan Syria, seperti ilmu kedokteran, astronomi, dan sebagainya. Memerintahkan ilmuwan Nasrani untuk menerjemahkan karya Aristoteles dan Plato. Kemudian mengembangkan Baitul Hikmah dan membangun majelis munadharah sebagai pusat kajian agama. Yang selanjutnya, pengembangan pertanian dan perdagangan. Ini menjadikan anggur sebagai komoditi penting dalam perdagangan seluruh Asia. Kemudian membangun tempat singgah khalifah pedagang, kafilah pedagang, dan mengembangkan lalu lintas perdagangan. Yang selanjutnya, kekuasaannya ketika memerintah, ini kekuasaannya terbentang hingga ke pantai Atlantik di bagian barat dan hingga ke tembok besar Cina di bagian timur. Itu ketika masa perluasan daerah Islam. Kemudian penaklukan Pulau Kreta di Yunani dan Pulau Sisili di Italia. Itulah anak-anakku 3 khalifah besar dinasti Abbasiyah yang telah kita bahas satu persatu. Untuk selanjutnya, tugas SKI 8 dari 6 adalah sebagai berikut. Terima kasih atas segala perhatiannya, senantiasa menjaga kesehatan. Semoga MTS Al-Muslimin menjadikan madrasah yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.